Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Pujastuti. Kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian mengenai mendirikan bisnis bimbingan belajar untuk profesional pendidik. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama datangnya dari Kurdanti. Bagaimana mendirikan bisnis bimbingan belajar di masa pandemi? Iya, kita sama-sama mengetahui bahwa masa-masa seperti sekarang ini, di mana seluruh sektor perindustrian dan perbisnisan itu mengalami perubahan, baik dari perubahan sistemnya maupun dari perubahan pendapatannya. Namun perlu saya tegaskan di sini bahwa mendirikan bisnis bisnis bimbingan belajar di masa pandemi ini merupakan salah satu alternatif terbaik, di mana di masa pandemi ini anak-anak atau pelajar ya itu mengalami perubahan sistem belajar yang sangat cepat dan sangat tinggi ya. Orang tua dituntut untuk memahami juga bagaimana cara mendampingi siswa yang saat ini tengah belajar secara daring. Seperti itu. Nah, membuka bisnis bimbingan belajar ini menjadi salah satu jenis usaha yang cukup menguntungkan. Apalagi tuntutan pendidikan saat ini semakin tinggi, sehingga banyak pelajar yang membutuhkan bimbingan tambahan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Namun demikian, mendirikan bisnis bimbingan belajar di masa pandemi ini mungkin perlu sedikit strategi dan metode yang tepat. Agar apa? Agar tentunya tepat sasaran. Karena melihat banyaknya penyedia jasa privat yang membuat tingkat persaingan usaha bimbingan belajar ini menjadi cukup tinggi. Namun demikian, perlu saya jelaskan bahwa prospek bisnis bimbingan belajar ini sangat-sangat masih menjanjikan. Apalagi jika bisnis bimbingan belajar di mana kita menawarkan bisnis jasa itu yang kita miliki ini memiliki konsep yang matang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya, oleh karena itu di sini saya akan membagi sedikit kiat atau langkah-langkah dalam mendirikan bisnis bimbingan belajar ini. Ya, mungkin teman-teman yang sudah beberapa kali mengikuti diskusi ini ya, atau mengikuti kelas ini, atau mengikuti video Q&A mengenai membangun bisnis bimbingan belajar, mungkin sudah sering saya sampaikan mengenai bagaimana sih cara mendirikan bimbingan belajar itu sendiri ya. Tapi tidak ada salahnya jika kita terus-menerus menggali atau mengeksplor pengetahuan mengenai bagaimana cara mendirikan bimbingan belajar ini. Nah, agar bisnis bimbingan belajar yang kalian jalankan ini dapat efektif ya dan tetap menguntungkan di masa pandemi ini, ada beberapa hal atau beberapa tahapan yang perlu kalian lakukan. Yang pertama ya, diperhatikan bahwa yang pertama adalah menentukan konsep sesuai segmentasi pasar yang dituju atau sesuai pangsa pasar ya. Banyaknya program studi membuat kita harus menentukan mata pelajaran tertentu yang akan kita jadikan sebagai bahan ajar di bimbingan belajar kita nanti. Oleh sebab itu, sebelum membuka bimbingan belajar, ada baiknya kalian atau kita semua menentukan terlebih dahulu konsep apa sih yang ingin dibawakan gitu. Pastikan bahwa kalian telah memilih mata pelajaran yang tepat ya, atau mata pelajaran tertentu yang dikhususkan agar target pasarnya menjadi lebih jelas ya, atau kelompok belajarnya jadi lebih jelas.
Apakah usaha les privat itu atau usaha bimbingan belajar yang kita ingin buka ini khusus pelajar sekolah dasar atau khusus pelajar SMP yang notabene itu sudah masuk ke tingkatan remaja, SMA, atau bahkan ke umum ya. Nah, agar lebih mudah menentukan segmentasi pasar yang akan kita tuju, kita dapat melakukan sedikit riset ya atau observasi. Melakukan riset pasar menjadi salah satu langkah wajib yang menurut saya harus dilakukan sebelum memulai bisnis ya. Metode riset ini sendiri bertujuan untuk menentukan segmentasi pasar atau siapa peserta didik yang akan kita rekrut atau yang akan kita ajak untuk bergabung di bimbingan belajar kita ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kalian dapat menentukan target pasar berdasarkan tingkat pendidikannya. Misalnya, konsumen yang berasal dari sekolah dasar tentunya akan memiliki bahan ajar yang berbeda dari siswa-siswa SMP ataupun SMA. Nah, pendidik atau kita sebagai tutor ya dapat lebih fokus mendidik peserta didik kita dan memahami betul apa yang ingin kita sampaikan sehingga proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Seperti itu. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita harus menentukan cara penyediaan jasa bimbingan belajar kita ini. Ya. Umumnya, bimbingan belajar dilakukan secara tatap muka, baik melalui lingkup yang kecil ya ataupun lingkup yang besar gitu. Lingkup kecil itu maksudnya dilakukan di rumah ya, bimbingan belajar rumahan, atau yang besar di bimbingan belajar yang sudah memiliki lembaga gitu atau memiliki gedung tersendiri. Namun melihat kondisi pandemi saat ini, konsep bimbingan belajar tatap muka sepertinya menurut saya bukan menjadi pilihan yang tepat ya, dikarenakan memang siswa pun saat ini sedang masih melakukan pembelajaran sekolah itu secara daring gitu ya atau secara online. Nah, jadi dimana kalau menurut saya ya, bahwa menyediakan bisnis bimbingan belajar ini ya tentunya akan berbeda dengan apabila kita lakukan secara online, tentu akan berbeda dengan apa saat kita melakukannya secara offline atau tatap muka, di mana tenaga pengajar serta pendidik ya serta peserta didik itu dapat berkomunikasi secara dua arah ya apabila melakukan pembelajaran secara tatap muka atau secara offline ya. Dan pelajar apabila melakukannya secara online itu menurut saya kurang begitu anak-anak juga kurang begitu fokus, kurang begitu konsentrasi seperti itu ya. Nah, oleh karenanya kita dapat memanfaatkan kondisi ini untuk bagaimana cara kita supaya meskipun belajar online juga secara online, tapi tujuan kita tercapai ya, maksud dari pembelajaran kita tercapai, materi yang akan kita sampaikan pun sampai kepada si peserta didiknya ini, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah menciptakan brand image, bahwa perlu adanya konsep yang matang sebelum kita mulai menjalankan bisnis bimbingan belajar ini ya. Dengan konsep yang matang dan perencanaan yang rapi, kita dapat menjalankan bisnis dengan lebih nyaman ya, dimana produk bimbingan belajar ini ya, yang tentunya bimbingan belajar ini kan menawarkan jasa ya, itu akan tepat sasaran. Namun membuat sebuah konsep itu tentunya tidaklah mudah ya. Kita harus membangun sebuah brand image atau membangun sebuah ciri khas tertentu yang dapat kita tonjolkan gitu di antara bimbingan belajar lainnya atau di antara kompetitor lainnya gitu. Agar apa? Agar konsumen mengerti tentang produk yang atau tentang program-program belajar yang akan nantinya kita tawarkan, seperti itu.
Jadi dengan kata lain bahwa peserta didik dan orang tua peserta didik akan memiliki alasan yang tepat ya untuk memilih bimbingan belajar kita sebagai pilihan gitu, sebagai pilihan untuk mendapatkan pembelajaran tambahan gitu, karena kan fungsinya bimbingan belajar itu bukannya bukan hanya membuat siswa-siswi itu menjadi pintar saja ya, tapi gimana caranya mereka memahami materi-materi tersebut. Nah, yang keempat, mempersiapkan sumber daya manusia yang sesuai. Setelah konsep dan perencanaan bisnis sudah kita buat sedemikian rupa, ya, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencari sumber daya atau pengajar yang tepat. Namun, jika berbicara mengenai sumber daya atau pengajar, umumnya kualitas itu sangat menjamin kelancaran bisnis bimbingan belajar kita ini. Namun, pada segi pendidikan, tenaga kerja pembimbing tentunya harus tepat dan lini ajar yang yang akan kita rekrut itu tepat. Sebagai contoh, apabila kita membuka kelas khusus untuk matematika, tentu saja guru-guru atau pengajar yang akan kita rekrut adalah mereka yang paham, mereka yang mungkin tidak lulusan sarjana matematika, tapi mereka memiliki track record atau pengalaman kerja di pengajaran matematika ini. Seperti itu ya. Nah, mencari seorang pembimbing atau seorang tenaga pengajar ini memang tidaklah mudah. Namun kita dapat mencari kandidat atau calon-calon pengajar yang memiliki motivasi diri. Ini penting. Dan ini menurut saya yang utama itu. Jadi selain memiliki ilmu atau basic pengetahuan yang bagus gitu, yang terutama adalah memiliki motivasi dan memiliki planning yang bagus di dalam hidup dia gitu. Jadi apabila mereka sudah kita lihat memiliki planning yang baik gitu, kemudian semangat hidupnya yang bagus gitu, insya Allah kedepannya pun mereka tidak akan mudah lompat sana, lompat sini, cari bimbel sana, cari bimbel sini gitu. Karena untuk pengajar, apabila sudah concern dengan satu bidang, dengan satu kelas gitu, biasanya mereka-mereka yang memang guru-guru yang produktif atau yang terpelajar ini akan tetap di situ aja gitu, akan tetap mengekspor gitu penunjang mereka mengajar di kelas tersebut ya. Nah, namun kita juga dapat mencari tutor-tutor yang dapat menciptakan kondisi belajar itu yang menyenangkan, jadi tidak kaku ya. Perlu diperhatikan bahwa siswa-siswi itu sudah cukup merasa beban belajar di sekolah ya, jadi jangan sampai pada bimbingan belajar pun kita menambah beban yang sama gitu. Buatlah suasana belajar yang menyenangkan. Maaf ya teman-teman, hujan deras jadi suaranya agak iya, jadi membuat suasana belajar yang menjadi kaku, tidak menyenangkan ya, itu jangan sekali-kali ya. Gimana caranya supaya kita membuat siswa-siswi itu nyaman ya. Jadi tidak ada jarak antara kita sebagai tutor dengan siswanya gitu. Maksudnya tidak ada jarak itu, mereka tidak akan ketakutan pada saat ingin bertanya mengenai satu mata pelajaran atau satu materi yang mereka tidak mengerti gitu ya. Jadi mereka bisa leluasa bertanya seperti itu. Nah, kemudian selain memiliki konsep belajar yang menyenangkan dan nyaman, kita juga harus menekankan kepada pengajar atau tutor bahwa dalam mengajar itu kita harus memiliki kemampuan atau pengetahuan mengenai psikologi anak gitu. Tidak berarti kita harus mencari lulusan psikolog ya, tidak seperti itu gitu. Jadi gimana caranya kita dapat memahami siswa ini meskipun dalam
kelas reguler biasanya ya. Yang agak sulit itu kelas reguler, karena di dalam satu kelas itu isinya beberapa siswa dengan beberapa karakter persis seperti di sekolah gitu. Tapi gimana caranya kita tidak bisa memukul rata. Oh, hari ini belajar matematika semua, misalkan tentang kecepatan, semua harus paham tentang kecepatan. Tidak bisa seperti itu ya. Nah, itu dia tadi ya, bagaimana mendirikan bisnis bimbingan belajar di masa pandemi. Oke, pertanyaan yang kedua itu datangnya dari Syaiful Ardiansyah. Apakah prospek usaha bimbel ini menjanjikan di tengah kondisi sekarang yang masih pandemi? Oke, terima kasih untuk Syaiful Ardiansyah. Iya, kembali saya jelaskan bahwa salah satu usaha yang menurut saya tepat diadakan di masa pandemi ini adalah usaha bimbingan belajar. Namun usaha bimbingan belajar ini kita sebisa mungkin kita buat sesuai dengan kebutuhan anak ya, kebutuhan pelajar. Kebutuhan pelajar itu bagaimana? Ya, dengan kondisi yang kita harus menjaga jarak, kemudian ya kondisi pandemi inilah ya, kita belum bisa tatap muka ya. Jadi pembelajaran bimbingan belajar pun kita lakukan secara online gitu. Jadi bimbingan belajar online menurut saya adalah salah satu usaha bimbingan belajar yang saat ini di masa pandemi ini memiliki prospek yang bagus gitu. Di masa pandemi seperti ini ya, dengan terbatasnya pertemuan antara siswa dengan guru, maka secara otomatis kemampuan siswa dalam menerima materi pun akan terbatas ya. Dengan berkurangnya intensitas pertemuan ya antara siswa dengan guru di sekolah dan sistem pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh ya, akan menjadi kendala dalam pencapaian tujuan belajar. Lalu apa yang bisa dilakukan gitu agar tetap pembelajaran itu tetap maksimal gitu dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Nah, kita bisa melalui, mungkin ya kalau sebagai guru ya, kita bisa dengan cara selain, karena kalau melalui online atau melalui daring kan tidak semua siswa dapat mengikutinya ya. Mungkin mereka yang sudah terbiasa dengan teknologi dapat dengan mudah beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Namun mereka yang memang basicnya belum diberikan izin oleh orang tua sebelumnya untuk menggunakan teknologi ya, seperti di usia antara PAUD sampai SD kelas 3 ya biasanya ya, itu kan belum mayoritas yang saya ketahui sih orang tua belum terlalu ingin gitu membiarkan si anak ini menggunakan teknologi seperti itu ya sebelum pandemi ini. Tapi di masa pandemi ini mau tidak mau ya, setuju tidak setuju ya, memang pembelajarannya seperti ini gitu. Pembelajarannya menggunakan internet, menggunakan handphone ya, atau menggunakan laptop, PC dan sebagainya gitu ya. Bagi anak-anak yang memiliki orang tua yang full time di rumah ya, tentu saja akan lebih menguntungkan karena dapat tetap setiap saat itu dilakukan proses pendampingan belajar ya ketika diberikan tugas dari sekolah. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang memang orang tuanya itu sudah WFO gitu kan, atau sudah work from office gitu kan. Jadi tidak dapat mendampingi si anak-anaknya ini gitu kan. Nah, mungkin bagi sebagian anak yang memang diberikan anugerah kecerdasan ya lebih dibandingkan dengan yang lain, akan dapat lebih mudah menyelesaikan setiap tugas yang sudah diberikan oleh sekolahnya meskipun tanpa proses pendampingan ya. Proses pendampingan belajar kini bisa dilakukan atau bisa diperoleh selain dari guru ataupun orang tua siswa tersebut, misalnya melalui ya bimbingan belajar kita ini atau private kita ini ya, bimbingan belajar yang non formal seperti bimbingan kelompok ya, belajar kelompok, kelas private dan lain sebagainya.
Nah, pelaksanaan bimbingan dilatar belakangi oleh beberapa aspek, diantaranya itu aspek psikologis, kemudian budayanya, gitu, kebiasaan atau sosialnya. Nah, latar belakang psikologis di sini saya akan menjelaskan dulu ya sebelum masuk ke pertanyaan intinya, bahwa latar belakang psikologis dalam proses pendidikan yaitu siswa sebagai subjek didik kita ya, yang merupakan mereka memiliki pribadi yang unik gitu loh, dan memiliki berbagai karakteristik yang berbeda gitu. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan kemampuan anak dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh si guru gitu. Kenapa harus bimbingan belajar? Karena melalui bimbingan belajar, siswa akan lebih banyak dilatih pengerjaan soal-soal, didampingi oleh tutor-tutor yang telah memiliki kemampuan lebih dalam banyak hal untuk diberikan kepada orang lain. Yang mana hal ini bertujuan agar orang lain dapat menemukan pengetahuan baru yang memang belum dimiliki serta dapat diterapkan dalam kehidupannya gitu loh ya. Sehingga harapannya nanti bimbingan belajar ini akan mampu mengembangkan setiap individu atau peserta-peserta didik ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, itu fungsi dari bimbingan belajar itu sendiri ya. Ya, karena kan kita sama-sama tahu ya, semenjak pandemi COVID-19 ini ya merebak di Indonesia, banyak sekali sektor kehidupan kita mendadak lumpuh ya. Tak terkecuali sektor pendidikan yang harus merasakan metode pembelajaran jarak jauh atau online ya, atau yang terkenal dengan nama sistem belajar daring. Pembelajaran model seperti ini tentunya akan membuat siswa ya bagus sih ya, karena membuat siswa menjadi lebih mandiri dalam mempersiapkan dirinya ya. Kemudian dalam belajar karena pembelajaran itu dilakukan di rumah masing-masing ya, seperti itu. Nah, banyak pihak yang kemudian menyoroti tipe pembelajaran seperti ini mulai dari jenis-jenis pembelajarannya, kemudian manfaatnya apa, hingga dampaknya bagi si siswa itu apa gitu. Menurut saya, salah satu dampak terbesar dari pembelajaran sistem daring ini bagi siswa adalah keterbatasan komunikasi langsung atau tatap muka antara guru dan siswa. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa pembelajaran model langsung adalah pembelajaran yang paling banyak digemari oleh siswa. Ya, termasuk kita sebagai pengajar pun, ya saya pribadi lebih senang dengan pembelajaran tatap muka gitu, karena kita dapat berinteraksi langsung, kita dapat melihat reaksi langsung dari siswanya, apakah mereka tertarik dengan materi kita atau mereka benar-benar paham dengan materi kita gitu dan sebagainya ya. Nah, terutama untuk mata pelajaran, kalau menurut saya mata pelajaran seperti mata pelajaran eksak ya seperti matematika. Hal ini dikarenakan penguraian mengenai cara pengajarannya tentu saja lebih jelas ketika kita melakukannya secara langsung atau tatap muka dibandingkan melalui online atau daring ya. Walaupun di era modern seperti ini sudah banyak sekali kita temui video-video pembelajaran yang dapat diakses oleh siswa secara gratis ya, ataupun mau yang lebih profesional bisa secara berbayar ya kan. Namun perlu kita ketahui bahwa pada kenyataannya masih banyak siswa yang merasa kurang puas gitu. Masih banyak siswa yang merasa kurang srek lah gitu ya, kurang comfort dengan sistem pembelajaran seperti ini gitu loh. Nah, karena kita menjelaskannya hanya melalui video seperti ini gitu kan ya. Nah, si siswa itu seperti hanya melihat saja gitu kan. Kalau ketemu langsung kan biasanya, kalau tatap muka langsung biasanya bertanya pun mereka ya dengan karakter mereka masing-masing ya. Ada yang sifatnya memang inginnya diperhatikan gitu, biasa langsung ke depan, ke tempat ke meja guru gitu kan, bertanya langsung. Ada juga yang malu-malu gitu. Sedangkan kalau tatap muka kalau pembelajaran seperti ini ya, yang daring seperti ini kan, mereka tuh sama ya nggak ada bedanya dengan mereka saat melihat tayangan YouTube gitu, kalau menurut saya ya gitu kan.
Karena apa ya, hanya mendengarkan saja, meskipun kita pakai slide boleh ya, atau pakai screen apa namanya, dengan materi-materi belajarnya gitu ya, tapi tetap sajalah berbeda dengan bila kita melakukannya secara langsung gitu. Nah, karena apa? Karena daya tangkap setiap siswa itu kan berbeda-beda. Bagi mereka yang memang memiliki daya tangkap yang bagus, tentu tidak akan masalah ya, metode belajar seperti apapun mereka pasti akan bisa beradaptasi. Namun bagaimana dengan mereka yang memang terbiasa interaksinya dulu baru adaptasinya, seperti itu ya. Keterbatasan komunikasi langsung ini membuat bimbingan belajar berperan sangat penting dalam mengurangi keresahan siswanya ataupun orang tua dalam bagi mereka yang memang memiliki daya tangkap yang rendah ya. Bimbingan belajar di sini memiliki kelebihan dalam penanganan siswa yang merasa tertinggal dalam menangkap materi yang disampaikan oleh guru pada saat pembelajaran daring. Nah, kelebihan ini mulai dirasakan dapat membantu siswa apalagi ya untuk siswa sekolah dasar. Ya kan, kalau siswa sekolah menengah ya mungkin mereka sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi atau terbiasa dengan menggunakan gadget dan sebagainya gitu. Pada era pandemi ini tentu saja siswa-siswa tingkat sekolah dasar dalam belajarnya masih perlu didampingi oleh orang tua ya. Nah, bagaimana jika orang tua mereka bekerja? Nah, disinilah kita dapat mengambil peluang itu ya kan. Memang bimbingan belajar ini berkembang cepat ya pada masa pandemi menurut saya, dikarenakan ya kesempatan yang seperti itu gitu. Jadi dimana mereka ya harus ada pendamping nih untuk anak saya, tapi saya harus kerja gitu loh. Gimana caranya? Oh, kalau gitu ya sudah masukkan saja ke bimbingan belajar gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi apakah prospek usaha bimbel ini menjanjikan di tengah pandemi sekarang ya? Menurut saya sangat menjanjikan. Asal dengan catatan kita melakukannya didasari dengan atau berdasarkan konsep yang kuat ya, kemudian strateginya pun tepat ya. Jadi buat teman-teman ya boleh diulang-ulang lagi video-video saya atau ikutin kelas sampai selesai gitu, karena di situ banyak sekali materi-materi mengenai apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk membangun bimbingan belajar, kemudian bagaimana sih antisipasi kita gitu kan menghadapi keadaan-keadaan, bahkan bagaimana cara kita memanajemen keuangan di masa pandemi ini ya, manajemen keuangan bimbingan belajar tentunya di masa pandemi ini gitu. Juga bagaimana kita berkompetisi dengan para kompetitor yang ada gitu, yang memang mereka sudah berdiri jauh sebelum bimbingan belajar kita ini berdiri ya. Apalagi bagi teman-teman yang baru ingin mendirikan bimbingan belajar ya, saya tegaskan bahwa bimbingan belajar ini insya Allah tidak akan terpengaruh dengan kondisi semacam apapun ya, asalkan kita memiliki konsep yang jelas, kemudian memiliki strategi yang tepat ya, insya Allah ya kondisi apapun tidak akan berpengaruh, karena pengetahuan dan ilmu pembelajaran dan ilmu pengetahuan itu tidak ada limitnya, tidak ada batas waktunya gitu. Jadi setiap saat, setiap tahun, dari masa ke masa ya orang membutuhkan pengetahuan, orang membutuhkan ilmu gitu. Dan ilmu ini menurut saya dia memiliki sistem yang universal ya, atau fleksibel gitu. Jadi mereka mengikuti perkembangan zaman seperti itu ya. Nah, jadi kalau bagaimana prospek bimbingan belajar ini, ya menurut saya bimbingan belajar ini sangat tepat ya menjadi pilihan gitu. Apalagi kita dimudahkan dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Kita dimudahkan dengan memang kita mungkin bagi mereka ya, bagi kita yang sudah bekerja ya kan, memang
kita dituntut untuk menggunakan teknologi ya kan, entah itu bekerja apapun. Saat ini kan masih banyak yang WFH gitu. Jadi kita manfaatkanlah itu, karena kan kita tidak 24 jam ya, tidak 24 jam kita pantengin HP, kita pantengin laptop gitu untuk melihat tugas-tugas nih dari kantor, kan tidak seperti itu gitu. Jadi itu kita manfaatkan juga gitu. Apa salahnya sih di waktu-waktu senggang itu kita mengekspor kemampuan pengetahuan kita dengan membuka bimbingan belajar secara online. Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga datangnya dari Fardinta Ekasyawa. Bagaimana membuka usaha bimbingan belajar dengan modal kecil ya, karena saya tidak memiliki modal yang cukup untuk langsung membuka bimbingan belajar dengan skala besar. Ya, oke, Fardinta Ekasyawa. Ya, jadi memang di sini materi yang saya sampaikan ini memang dikhususkan untuk kita-kita yang ingin membuka bimbingan belajar namun memiliki modal yang tidak besar ya gitu. Karena kan kalau menggunakan, bisa sih kita ya, kalau kita memiliki modal yang beratus-ratus juta gitu ya, atau berpuluh-puluh juta gitu, bisa langsung kita membuka bimbingan belajar yang langsung besar gitu, dan atau yang langsung menguntungkan seperti franchise gitu. Tapi memang franchise ini tidak saya sarankan di kelas saya ya, karena memang saya sendiri pernah berpengalaman ya, hampir mengikuti franchise ya, atau hampir ya boleh dibilang bukan franchise saja ya, tapi seperti joint partner gitu ya, dengan salah satu bimbingan belajar yang sekarang ini memang pada saat itu dia sedang boomingnya ya, namun nggak tahu kenapa ya sekarang ini belakangan ini sudah mulai tidak terdengar lagi gitu ya. Nah, jadi di sini memang saya ingin berbagi tips dan trik, kemudian berbagi strategi, juga berbagi pengalaman kepada kalian semua, kepada semuanya ya, bahwa saya juga di awal pendirian bimbel ini juga tidak memiliki modal yang cukup ya, sehingga saya membuka bimbelnya ini pun di rumah gitu loh, pertama kali dengan jumlah siswa 2 orang ya. Mungkin bagi kalian yang sudah aktif di kelas saya ya, sudah sering berdiskusi atau melihat video-video saya, sudah paham ya bahwa memang pertama kali itu Binuri Learning Center itu dibuka dulu namanya bukan Binuri Learning Center, dulu namanya Bimbel Nurul Iman ya, karena ayah saya memiliki yayasan Nurul Iman ya, yang isinya majelis taklim ya, lebih kepada agama gitu. Kemudian dari situ ada tetangga saya yang langsung aja nemuin gitu kan, nemuin saya gitu, "Bun, tolong dong anak saya diajarin nih si adiknya dan kakaknya," gitu kan, 2 orang. Oke, dari situ saya konsultasi dulu dengan ayah saya, karena ya untuk mengajar mengajar ini kan tidak bisa oh iya boleh gitu, tapi kitanya sendiri belum siap gitu kan. Tidak boleh seperti itu juga ya kawan-kawan ya. Jadi harus benar-benar dipersiapkan, harus benar-benar diperhitungkan. Oh, kalau saya ngajar nanti waktu saya yang lain seperti apa gitu kan. Misalkan ngajar di rumah gitu, nanti waktu yang lain saya seperti apa gitu. Nah, itu yang saya perhitungkan sekali pada saat itu. Belum lagi saya juga merasa tidak percaya diri dengan pengetahuan pembelajaran gitu, pengetahuan materi saya gitu. Karena kan pada saat itu atau 11 tahun yang lalu itu kan saya belum bergelut di dunia pendidikan. Hanya memang saya mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, kemudian suka membantu ayah saya di majelis taklim, mengajar ibu-ibu dan sebagainya ya, yang notabene memang jauh berbeda dengan bimbingan belajar atau les ya. Pada saat itu konsep saya hanya les saja udah gitu ya. Jadi si anak ini datang ke rumah, ya sudah saya ajarin dengan durasi waktu itu tidak terikat ya gitu. Jadi kalau lagi banyak materinya ya bisa 2 jam, kalau lagi sedikit ya memang sih minimal itu 1 jam ya gitu.
Kemudian pembayarannya pun juga saya tidak mematok gitu kan, karena masih terbayang-bayang dengan sistem pembayaran di yayasan gitu. Kalau di yayasan kan, apalagi yayasan milik ayah saya ini kan memang pembayarannya seikhlasnya gitu loh. Sistemnya juga sistem berdonasi atau berinfak gitu kan. Jadi ya seikhlasnya gitu. Nah ternyata seiring prosesnya itu, di waktu 6 bulan alhamdulillah itu dari 2 anak ini ajak temennya di satu sekolahan, ajak lagi ya. Memang ya masya Allah subhanallah banget, si anak ini pada saat sebelum les gitu kan di saya, dia sudah kelas 3 ya, tapi belum bisa membaca gitu kan. Nah, karena belum bisa membaca ya kan, 3 SD gitu, belum bisa membaca. Karena belum bisa membaca, tentu saja aspek-aspek yang lain pun ikut ya gitu, stuck di situ aja gitu kan. Dari tugas-tugasnya sering terbengkalai gitu. Jadi kalau ibunya sedang sibuk ya si anak gak ngerti mau ngapain gitu kan. Terus pada saat di kelas juga misalkan disuruh salin pelajaran ini materi di papan tulis, ya paling anak karena belum bisa membaca ya, jadi nulis pun ya dieja per huruf gitu kan, misalkan dengan D E gitu kan lama banget gitu kan ya, otomatis sering mendapat teguran dari sekolah. Belum lagi ya namanya anak-anak zaman sekarang ya gitu kan, gampang banget gitu namanya ngebully gitu kan lah istilahnya ya, ngebully temennya gitu. Belum lagi dia dibully gitu kan, meskipun tidak dibully secara sebenarnya gitu ya, tapi ke arah situlah gitu. Nah alhamdulillah semenjak ikut bimbel saya tuh kayak yang sudah bisa membaca per kalimat, dan bukan hanya bisa membaca tapi bisa memahami. Karena kalau cuma bisa membaca tapi nalarnya tidak bisa berkembang, sama aja ya kayak misalkan dikasih pertanyaan dia bisa baca tapi maksud dari pertanyaannya itu dia nggak mengerti, itu karena nalarnya belum jalan gitu. Nah si anak ini alhamdulillah karena memang usia kelas 3 SD itu kan memang usia nalar pun sudah mulai berkembang gitu loh. Kemudian logika mereka pun sudah mulai jalan gitu loh. Jadi ya alhamdulillah karena sudah bisa baca, menulis pun sudah bisa, meskipun belum lancar ya, belum bisa satu paragraf, masih satu kalimat gitu kan. Tapi untuk tugas-tugas sudah memahami. Nah dari situ langsung nih ada kalau nggak salah itu 6 orang gitu kan, 6 orang ikut itu. Bun ini nih temennya sebutlah namanya si A gitu ya, temennya si A nih mau ikut gitu kan, teman satu sekolahnya juga gitu kan. Nah dari situ karena pada saat itu kan 6 orang tambah 2 8 orang gitu kan, 8 orang otomatis ayah saya gitu kan, yang tadinya saya ngajar di rumah gitu kan, mungkin terganggu juga kali ya, karena namanya anak-anak usia kelas 3 kelas 4 gitu. Adiknya itu kelas 1 waktu itu ya, cuma kalau kelas 1 waktu itu cuma adiknya doang sih ya, dia nggak bawa temennya gitu. Mungkin terganggu ya ayah saya, akhirnya disuruh pindah ke majelis gitu, majelis taklim. Nah majelis taklim ini alhamdulillah yang awalnya hanya majelis doang gitu dengan kondisi seadanya gitu, alhamdulillah sekarang sudah berkembang dan menjadi ya saya tempatkan sebagai sebagai pusatnya lah gitu. Meskipun saya memiliki cabang di beberapa daerah, tapi pusatnya tetap di situ. Dan uniknya lagi, saya tidak merubah ruang belajar sama sekali. Jadi meskipun di tempat yang lain gitu ya, itu ruang belajarnya sudah yang AC. Kalau AC sih memang ada ya, di sini juga ada gitu. Tapi kayak bangku, inventaris tidak gitu, karena saya seperti pengen mempertahankan ciri khas awal gitu, dimana anak-anak tuh belajar yang lesehan, cuma pakai lekar lekar itu tempat buat naruh Al-Quran, mejanya gitu yang pendek, jadi anak-anak duduk di atas karpet gitu kan.
Kalau zaman dulu sih pertama kali itu nggak ada karpet, jadi ubin. Dan itu bukan ubin karena majelis taklim biasa lah ya. Itu peluran doang kayak gitu ya. Sekarang alhamdulillah sudah ubin. Alhamdulillah juga ada donasi ya, ada karpet sekarang gitu kan. Tapi tetap saya nggak mau pakai bangku gitu. Karena ya saya nggak mau melepaskan ciri khas itu seperti itu gitu ya. Oke, itu tadi singkat ya, maaf ya kalau jadi cerita gitu kan, jadi pengalaman. Oke, lanjut ke pertanyaannya ya. Bagaimana membuka usaha bimbingan dengan modal kecil ya? Bisa nggak sih? Tentu saja bisa. Bismillah dulu, nawaitu dulu, yakinkan hati kalian, yakinkan pikiran kalian ya, konsentrasi dengan apa yang kalian impikan, konsentrasi dengan apa yang ingin kalian jalani gitu kan. Yang pertama tentu saja kita harus mempersiapkan diri gitu, kemudian kita harus jangan berpikir untungnya dulu gitu ya, jangan berpikir untungnya dulu. Karena apa? Karena tidak semua yang kita lakukan itu akan menghasilkan untung. Nah, jadi perlu kembali kita review bahwa banyaknya kebutuhan pelajar ya untuk menambah waktu belajarnya merupakan peluang emas yang dapat kita manfaatkan sebagai sebuah usaha, ya kan? Bimbingan belajar atau bimbel merupakan usaha yang menurut saya menjanjikan di tengah banyaknya persaingan pendidikan gitu, dimana durasi yang mereka dapatkan atau peserta didik dapatkan pada pembelajaran sekolah online ya atau daring itu sangat terbatas gitu loh. Sedangkan materi tetap harus sama gitu. Maksudnya pencapaian materinya pun harus sama. Misalkan KD1 harus selesai selama 1 bulan gitu kan. Nah, pada saat siswa ini belajar secara tatap muka gitu, durasi belajarnya mungkin dari jam 7 sampai jam 11 atau bisa lebih gitu kan. Itu bisa ya tercapai dengan durasi yang panjang. Sedangkan kalau di bimbingan di pembelajaran secara daring ini tidak gitu kan. Jadi siswa ini terbatas dengan apa yang ya sudah gitu. Misalkan Zoom hanya 40 menit dan sebagainya seperti itu gitu kan. Nah, tentu saja banyak orang tua dan ataupun peserta didik yang akhirnya memilih bimbingan belajar sebagai alternatif lain gitu kan. Namun meskipun kita ketahui lah ya gitu bahwa untuk mereka-mereka yang memang dikasih kelebihan kecerdasan gitu atau kemampuan di pemahaman teknologi ya tidak masalah ya. Namun tidak cukup juga bila mengandalkan hanya kepintarannya saja ya, atau kita sebagai pengajar pun tidak hanya khususnya kita ya sebagai pengajar tidak hanya mengandalkan atau membanggakan kemampuan kita saja gitu, kepintaran kita. Mungkin akademik kita pintar gitu, tapi bagaimana psikolognya kita? Bagaimana pendekatan kita dari hati ke hati dengan komunikasi yang intensif terhadap anak-anak didik kita gitu ya. Nah, dalam membuka bisnis bimbingan belajar ini dengan modal yang minim, ya pastikan modal minim kita itu kita alokasikan dengan tepat. Gitu, buat perincian semaksimal mungkin, alokasi dana serinci dan sejelas mungkin ya. Kita coret-coret aja dulu di buku gitu kan. Kalau saya pada saat itu di buku ya, karena kalau di kertas takutnya lupa gitu kan, dengan usia saya ya mungkin udah agak-agak susah gitu kan ya. Jadi ya harus ditulis di buku gitu kan. Misalkan dana segini, nanti harus buat ini listrik gitu. Kemudian inventaris itu lebih ke, kalau saya karena sudah di majelis ya kan, meja pun ada berbentuk lekar gitu. Papan tulis pun kebetulan ada ya kan. Nah, akhirnya ya saya alokasikan ke buku-buku pelajaran seperti itu ya kan. Kemudian dari buku pelajaran itu lebih ke soal-soal sih ya. Kalau saya lebih mencari buku-bukunya itu buku-buku soal gitu kan. Buku-buku soal yang kira-kira memang sesuai dengan mata pelajaran si siswanya ini gitu. Nah, misalkan kan kalau siswa itu sudah pasti punya buku paket
Tidak mungkin ya, tidak ya gitu. Pasti sudah punya buku paket. Entah itu dalam bentuk buku ya hard copy gitu ataupun dalam bentuk soft copy ya kan, seperti PDF. Itu biasanya guru rutin mengirim gitu. Nah, itu yang kita explore gitu kan. Dari situ kita kembangkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu akan meminimalisir budget kita juga gitu. Kemudian karena saya ini sistemnya bimbel rumahan ya, jadi saya masih mengajar saya sendiri gitu kan. Jadi saya sendiri yang ngajar, saya belum menggunakan jasa tutor tambahan pada saat itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila memang begitu Anda kalian membuka bimbel, ternyata antusias warga sekitar gitu, kemudian kolega-kolega kalian berdasarkan hasil promosi itu bagus, tidak menutup kemungkinan kalian juga harus merekrut pengajar tambahan. Nah, dengan modal yang minim bagaimana? Pergunakan sistem bagi hasil saja kalau menurut saya ya. Jadi pada saat pertama kali itu karena budgetnya pun modalnya pun sedikit gitu kan, jadi kita harus benar-benar nih gitu kan mengalokasikan dananya. Berarti kita gunakan perhitungan pun harus perhitungan yang matang. Nah, untuk membayar tutor pun usahakan kita tidak menggunakan modal awal gitu kan. Jadi ya itu akan lebih baik sih ya kalau menurut saya, karena si tutornya pun akan merasa sama-sama merintisnya gitu, sama-sama berjuangnya gitu kan. Si tutor nanti mendapatkan fee dari apabila mereka berhasil merekrut siswa gitu, fee tersendiri gitu kan. Kemudian pada mengajar pun ya nanti dibayar pada saat si siswa membayar iuran gitu kan. Dari iuran itu kita bagi dengan si tutornya ini. Seperti itu jadi cara mengantisipasinya. Jadi membuka usaha bimbingan belajar dengan modal kecil bisa saja, dan itu pasti bisa insya Allah ya. Seperti itu, asalkan kita alokasikan dana kita dengan sebaik-baiknya. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Andriani Puspita. Pertanyaannya, bagaimana cara mengelola keuangan yang baik agar bimbel yang ingin saya dirikan dapat berkembang? Iya, oke. Terima kasih Andriani Puspita untuk pertanyaannya. Jadi ini sangat tepat sekali ya bagi kita, baik penggiat bisnis bimbingan belajar ataupun pelaku usaha bisnis lainnya ya. Hal yang paling mendasar agar kita dapat mengembangkan bisnis kita tentu saja manajemen keuangan yang baik atau pengelolaan keuangan yang baik ya kan. Karena apa? Karena pengelolaan keuangan yang baik nantinya akan dapat menjadi second modal kita gitu kan, atau modal kedua kita gitu. Jadi karena kan seperti yang saya sampaikan di kelas ya kan, bahwa modal itu dapat diambil dari modal internal dan modal eksternal. Modal eksternal itu biasanya dari pinjaman, kemudian dari investasi saham rekan kerja gitu kan. Kalau saya terus terang saya tidak tertarik dengan, bukannya tidak butuh ya, tapi tidak sesuai dengan prinsip saya gitu kan. Karena kalau mau usaha ya kerja sendiri, capek sendiri, ribut sendiri gitu, pusing sendiri kayak gitu kan ya gitu. Karena kalau minjem ya mungkin di berbagai kalangan akan lebih memilih lebih baik minjem lah gitu kan ya, atau ngutang di bank gitu kan. Tapi kalau saya tidak menyarankan, ada baiknya kita mengelola apa yang sudah kita dapat, kemudian kita jadikan investasi kita sendiri gitu loh. Jadi nantinya kita juga akan bangga gitu, oh ternyata ini loh hasil saya gitu loh kan gitu. Kalau ya bisa sih ya kalau kita mau pinjam di bank gitu, atau kita rekrut teman untuk berinvestasi gitu, tapi tidak akan terasa gregetnya lah gitu kalau menurut saya ya gitu kan. Oke, langsung. Jadi sebelum membahas bagaimana gitu kan caranya gitu, kita harus tahu dulu apa sih manajemen keuangan itu apa sih ya. Jadi manajemen keuangan itu berarti apa ya? Merencanakan, kemudian mengatur,
mengarahkan juga mengendalikan kegiatan keuangan seperti pengadaan dan penggunaan dana yang kita dapat itu ya dari bisnis bimbingan belajar kita ini ya. Contohnya ya dalam melakukan manajemen keuangan baik pada bisnis besar maupun bisnis kecil, yaitu dengan cara apa? Dengan membuat catatan lengkap mengenai keuangan, baik itu alur kasnya atau cash flow-nya, kemudian catatan pendapatannya gitu kan. Kalau bimbingan belajar berarti ada catatan registrasi siswanya, karena kan ada biaya registrasi ya kalau di bimbel saya. Mungkin kalau kawan-kawan mau mendirikan bimbel tanpa registrasi ya itu terserah gitu, dikembalikan kepada kalian lagi gitu kan. Kemudian catatan pembelanjaan inventaris gitu, karena ya seperti buku gitu. Kalau bimbingan belajar saya sih biasanya lebih kepada fotokopi ya. Fotokopi itu rutin, biasanya hampir setiap hari pasti kita prepare. Tapi kalau saya berhubung orang tua saya punya usaha fotokopian gitu, jadi seminggu sekali gitu. Misalkan untuk minggu ini materinya apa gitu kan. Kalau di sini karena saya handle sendiri, saya yang terjun langsung sendiri gitu kan, jadi saya paham. Mungkin kalau di cabang-cabang saya ya saya hanya laporan saja gitu kan, menerima laporan fotokopinya segini hari ini, mungkin per hari, ada juga yang per bulan seperti itu ya. Nah, kemudian kenapa manajemen keuangan itu penting gitu kan? Karena apa ya, contohnya seperti ini, dia dapat berguna untuk menyusun strategi atau mengidentifikasi apa yang akan terjadi secara finansial bagi bimbingan belajar kita ya, untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Misalkan ya, kita sebagai owner memiliki pandangan, oh saya mau buka cabang di sini gitu kan, atau di sana kayaknya prospeknya bagus deh gitu, meskipun sama-sama di Jakarta gitu ya. Nah, kita bisa nih membuat perencanaan skenario-nya seperti itu. Kemudian dalam pengambilan keputusan atau dapat membantu para kita sebagai pebisnis gitu kan, pebisnis bimbingan belajar, untuk memutuskan cara terbaik bagaimana kita merealisasikan atau mengeksekusi rencana kita ini dengan memberikan laporan-laporan keuangan seperti itu ya, dengan melihat laporan keuangan kita. Misalnya kita udah punya pandangan, atau nggak usah jauh-jauh deh gitu ya, mungkin kalau buka cabang terlalu berat gitu kan, kita mau beli inventaris aja gitu. Misalkan pada saat itu ya saya buka cabang di daerah Jawa itu belum ada apa-apa gitu kan. Jadi semua modal itu memang sudah dari awalnya saya tidak ingin melakukan pinjaman gitu kan. Jadi gimana caranya nih modal yang sudah saya kumpulkan itu di tahun ketiga ya. Tahun ketiga berarti sekitar tahun 2013 gitu kan. Itu gimana caranya modal yang saya punya ini bisa buka gitu loh di sana. Nah, berhubung di sana itu cuma punya rekan doang gitu, rekan juga ya hanya teman doang gitu kan, karena beda ya, dia bukan bekerja di dunia pendidikan, jadi apa yang kita mau pun juga dia nggak paham gitu kan. Jadi cuma bantu, oh di sini ada nih tempatnya, jadi yang kita harus bayar sewa ya kan, seperti itu. Beda pada saat saya buka di sini gitu kan, di Jakarta ini gitu kan, dimana ya tempatnya saya pakai rumah dulu. Kalau di sana karena nggak ada, ya nggak mungkin juga kan tinggal meskipun teman dekat tapi nggak mungkin juga kan pakai dong tempat lu gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Ya mau nggak mau kita harus sewa gitu. Nah, dana yang saya punya ini nggak cukup ternyata buat sewa 1 tahun. Akhirnya saya sewa sebulan dulu. Nah, sebulan ternyata nggak boleh karena mereka tahu buat bimbingan belajar. Takutnya begitu udah rame nanti saya pindah gitu kan ya. Mungkin ya itulah manajemen mengontrak gitu kali ya. Saya kurang paham. Akhirnya ya sudah, hasil diskusi, hasil rayu-merayu gitu kan, sepakatlah 3 bulan. Alhamdulillah 3 bulan itu dari dana yang saya punya itu sisa sekitar 2 juta. Nah, dari 2 juta ini ternyata mau beli inventaris pun nggak bisa gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya kita tetap membuka, kita lakukan promosi. Nah, dana 2 juta ini saya gunakan pertama kali untuk membayar si tutornya
gitu, karena saya tidak mungkin stay di sana gitu kan. Kebetulan tutornya ini ya masih kenal gitu kan, kenal dengan saya gitu kan. Nah, ya memang sih tadi saya sampaikan bahwa jangan mengutak-atik modal untuk membayar tutor. Tapi kalau ini kan kasusnya kita membuka cabang, bukan membuka tempat baru gitu. Jadi ya cash flow-nya tetap ke kita juga gitu kan. Nah, jadi ya sudah di situ saya saya alokasikan yang 2 juta itu untuk membayar si tutornya ini gitu. Dari tutor ini kemudian masih ada sisa, baru saya beli karpet aja dulu gitu. Nah, meja itu pertama kali tidak ada gitu ya. Jadi teman-teman, pertama kali nggak ada meja. Jadi apa caranya? Saya suruh siswa untuk setiap datang tolong bawa meja lipat ya gitu. Ada sih yang nggak ada saya nggak punya meja gitu kan. Akhirnya ya udah mau nggak mau kita beli ya, itu beli 10 meja pada saat itu, karena ya ada dana pribadi lah gitu yang memang saya dapatkan dari penghasilan itu, jadi tetap ya dari modal-modal juga. Itu harga 25.000 satu meja lipat, dan saya beli itu 10 meja lipat gitu, cuma 250.000 gitu kan ya. Sudah dari situ kita berjalan, akhirnya alhamdulillah buka cabang. Begitu juga di cabang-cabang yang lain, karena saya ada di Depok, di Tangerang, di Bekasi juga ada gitu kan ya. Di situ udah sistemnya kayak gitu aja gitu, bukannya nekat tapi lebih meminimalisir kita pakai uang dari modal luar kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi pengelolaannya pun ya seperti itu gitu, harus kita menggunakan manajemen keuangan yang baik, gunakan atau buat keuangan serinci mungkin, sedetail mungkin. Kemudian jangan lupa tentukan target kita. Target kita apa? Misalkan saya ingin buka cabang di sana, ya sudah kita fokus aja dulu di sana. Dan jangan digabung gitu ya. Jadi keuangan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha jangan sekali-kali digabung. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan yang terakhir datangnya dari Christian Abimanyu ya. Ibu, tolong berikan tips sukses membangun bisnis bimbingan belajar. Oke ya. Saya juga sering membahas tentang bagaimana sih tips-tips kita membangun bisnis bimbingan belajar. Nah, karena kita di sini materinya adalah bisnis bimbingan belajar rumahan tapi tidak murahan gitu kan. Jadi kita konsentrasi pada konsep itu saja ya teman-teman ya. Jadi sistem pembelajaran atau sistem bimbingan belajar rumahan. Ya beda halnya kalau kalian atau teman-teman sekalian sudah punya cukup modal, sudah punya cukup persiapan, kalian ingin membuka bisnis bimbel yang besar gitu ya. Kalau saya kan memang benar-benar merintis ya dari awal ya, seperti yang tadi sudah saya jabarkan gitu. Di awalnya cuma 2, kemudian di rumah dan sebagainya seperti itu ya. Nah, cara untuk memulai bisnis bimbingan belajar rumahan itu ternyata tidak sulit ya teman-teman ya. Jadi meskipun tidak sulit, ternyata ini juga akan memberikan keuntungan atau benefit yang besar bagi kita ya. Tentunya dengan modal ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, kita bisa berbagi ilmu dengan teman-teman sekaligus bisa meraih penghasilan tambahan. Seperti itu. Nah, langkah-langkah atau tipsnya apa? Yang pertama pasti menetapkan konsep bisnis ya. Saat kita sudah berencana ingin membangun bisnis bimbingan belajar, ya hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan konsep dan sistem bisnisnya yang baik itu seperti apa. Nah, hal ini bisa kita mulai ya dengan cara menyusun strategi bisnis yang tepat gitu ya. Agar apa? Agar dapat mengembangkan bisnis secara signifikan. Tentukan bisnis seperti apa yang ingin kita bangun gitu loh. Nah, apakah hanya ingin mendapatkan beberapa anak didik saja, atau target kita, saya mau ini nih, ada kerjasama dengan sekolahan untuk mengisi pendalaman materi, suka ada seperti itu ya gitu kan. Seperti itu juga bisa kayak gitu ya. Nah, hal itu tentu saja akan memberikan pengaruh pada penentuan modal ya, serta persiapan apa yang harus kita persiapkan gitu kan di awal seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tentukan target pasar kita ya. Jelas seperti ini, saya berkali-kali sampaikan bahwa kita harus menentukan target pasar kita. Jadi tidak bisa kita main buka bimbel aja ya, nanti yang masuk
ya karena tidak ada keterangannya ya yang masuk siapa aja gitu loh, ya kan. Tapi kalau ada keterangannya beda ya, seperti misalkan calistung, baca tulis hitung, otomatis mereka yang belum bisa membaca, menulis dan berhitung ya. Atau ruang lingkupnya lebih diperkecil lagi ya, PAUD, materinya calistung ya, jadi khusus persiapan untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi yaitu sekolah dasar seperti itu ya. Jadi tentukan target pasarnya. Nah, yang kemudian yang berikutnya ialah memberikan harga yang terjangkau. Jadi jangan kita mentang-mentang kita ini mendirikan bimbel kemudian kita ikut-ikut nih harga bimbel yang lain gitu, padahal bimbel yang lain itu sudah punya nama, sudah terbukti gitu kan, dan dia juga mereka berdirinya juga nggak main-main gitu kan, lebih dari 5 tahun. Nah, kita ini baru buka, jangan kita samakan dengan mereka. Kemudian yang kedua, kita juga harus memahami kondisi perekonomian lingkungan sekitar kita gitu. Karena apa? Seperti contohnya ya, sama-sama di Jawa, antara di kota dengan di desa itu tidak sama ya pembiayaannya gitu. Jadi saya tekan gitu kan. Atau sama-sama di Jakarta, antara yang di kota dengan yang di daerah, yang di perbatasan itu tidak saya samakan. Seperti di Tangerang ya. Tangerang itu saya ada di perbatasan, jadi belum masuk ke Tangerang banget ya. Cuma wilayah administratifnya sudah masuk ke administratif Tangerang gitu. Jadi ya perizinan segala pun ya sudah ke Tangerang. Itu tidak bisa saya samakan dengan tarif saya di Jakarta. Seperti itu ya. Jadi kita harus legowo juga, kita harus jangan egois juga gitu, mentang-mentang oh saya kan bagus, saya ini kan lulusan luar negeri gitu misalkan gitu, kemudian saya punya tutor kok gitu, materi yang saya ajarkan bagus kok. Tidak bisa seperti itu, karena tetap mereka atau konsumen itu melihat bagaimana rekam jejak, bagaimana rekam kita di dunia bisnis perbimbelan ini gitu loh. Kemudian sediakan fasilitas yang menunjang. Nah, fasilitas ini biasanya sih ya pastilah tentang inventaris ya yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian cari partner untuk bekerja sama apabila memang itu dibutuhkan ya. Tapi kalau saya pada saat awal itu tidak, bukan karena saya merasa saya mampu gitu kan, cuma saya merasa namanya bisnis ya oke lah ada temen yang mau bantu, tapi kan nggak mungkin gitu loh bantu doang gitu, pasti kan harus ya meskipun mereka, tapi ada kok teman saya yang nggak mau dibayar bu gitu ya, ada gitu kan. Cuma namanya manusia memiliki kebutuhan gitu kan, di saat mereka kebutuhannya terpenuhi mungkin mereka tidak menganggap bahwa kebutuhan itu penting, tapi di saat kebutuhan mereka itu tidak dapat mereka mereka penuhi ya, pasti mereka akan menganggap bahwa saya juga butuh kok gitu, saya juga butuh uang dan sebagainya, seperti itu.